Orang-orang tadi tuh yang di dalam rumah ngelihat ada polisi ngetok, ya dibukain, dan mereka tuh nggak menyangka kalau ternyata malah itu adalah polisi gila yang nembakin orang-orang. Assalamualaikum everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. 어떻게 지내? 이미 미쳤어! Hey gengs, buat yang baru nonton channel ini ataupun yang tim gercepnya semuanya selamat datang. Yuk, yang belum subscribe boleh dipencet dulu tombol subscribe di bawah, biar kita nih bisa terus bareng-bareng ngebahas kasus-kasus misteri yang seru-seru. Kira-kira ini udah minggu keberapa ya kita di rumah aja gengs? Apalagi sekarang malam mingguan. Tapi mohon maaf, mungkin kalau orang-orang di luar sana udah pada gila kali ya, perkara malam mingguan kayak gini gak kemana-mana. Lah tapi kalau kita mah udah makanan sehari-hari, mau ada wabah mau enggak ya perasaan malam minggu gini-gini aja. Kagak ada yang ngajakin jalan, gak ada yang nanyain kabar, jadi slow aja lah. Tapi kan kita kan anaknya slow begitu. Dari dulu misalkan kalau diceng-cengin sama teman atau sama keluarga, ditanya, malam mingguan kok di rumah doang? Pacarnya mana? Jomblo ya? Kapan kawin? Ya kita mah udah kebal nggak bawa sampai ke hati begitu. Palingnya cuma diem-diem nyumpahin kalau malam minggu hujan deras lah, biar yang pada pacaran tuh pada gagal ketemuan. Nah tapi di kasus kali ini ada opo-opo Korea yang ceritanya nih dia diceng-cengin sama orang-orang perkara, kok udah tua pacarnya mana? Kok nggak kawin-kawin sih? Terusnya dia nih jadi ngamuk dan ngebunuh-bunuhin orang sampai 62 orang geng dalam waktu 8 jam doang. Wah ini gila banget sih. Jadi kalau kalian menganggap opo-opo Korea yang biasa kalian tonton di drama Korea itu sifatnya romantis, lembut, terus naik kuda, jangan kemakan lu sama drama Korea. Sama juga nih lu pada yang suka kepo terus nanyain ke orang kapan kawin. Nih kalian tonton nih cerita nih, biar ini mumpung bulan Ramadan kebuka mata hati kalian. Jadi opo-opo Korea yang menjadi tersangka pada kasus ini tuh bernama Woo Bum Kon. Saat kejadian ini berlangsung, dia ini berusia 26 tahun, gengs. By the way, tuh kejadiannya sekitar bulan April tahun 1982. Dia sendiri itu adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan semua saudaranya ini cowok semua. Nah, mungkin karena saudara-saudaranya ini cowok semua, jadi dia terbiasa memperlakukan orang tidak dengan cara yang lembut. Ya maksudnya ini tipikal yang cowok banget, gak ada sensitif-sensitifnya gitu. Karena ya itu memang dari semasa remajanya nih, waktu dia SMA, dia ini termasuk geng-geng cowok yang agak rebel-rebel Bandung gimana gitu. Yang kayak belajar di kelasnya tuh ogah-ogahan, suka bolos sekolah. Dan karena semua hal tersebut, dia ini ranking 63 dari 65 siswa. Dan dia juga anak yang cukup temperamental. Dimana dia ini pernah ngamuk, terus mecahin kaca sampai pecah, dan pecahan kacanya itu diambil untuk melukai dirinya sendiri. Jadi emosinya itu memang kadang tidak terkontrol, geng. Saat mau kelulusan SMA, tiba-tiba ayahnya itu sakit dan meninggal. Yang mana hal tersebut ternyata mengubah perekonomian kehidupannya, karena di keluarganya saat itu memang yang bekerja itu cuman ayahnya aja. Padahal saat itu, Woo Bum Kon Opa ini kan harus lanjut ke universitas habis lulus dari SMA. Tapi karena ayahnya meninggal tadi, tidak ada yang menyokong untuk perekonomiannya. Soalnya di situ kan dia masih punya satu adik lagi nih. Soalnya kan dia anak ketiga dari 4 bersaudara kan. Ya udah deh, akhirnya dia mutusin buat wamil aja atau wajib militer. 2 tahun tuh. Jadi kan emang kita tahu kalau di Korea itu memang ada wajib militer. Nah, momen tersebut tuh dirasa sangat tepat sembari dia menghindar dari masuk kuliah, jadi wamil dulu aja deh. Dan juga memang kebetulan pekerjaan ayahnya ini adalah seorang polisi tadinya. Jadi sedikit banyak itu ada semacam pengaruh kayak, nanti gue mau kerja kayak bapak gue yang mana bener tuh. Selesai wamil, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut melamar menjadi polisi dan akhirnya diterima. Jadi jatuhnya dia kayak nerusin jejak ayahnya gitu. Saat dia menjalani profesinya sebagai polisi, dia ini sempat beberapa kali ditugaskan di beberapa wilayah. Jadi kayak pindah-pindah cabang gitu. Sampai yang terakhir nih, dia menetap di wilayah Aryanggung. Nah itu sih sebenarnya wilayah yang cukup tenang dan tidak sehektik di Seoul ya. Dan di situ juga ceritanya nih, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Chun Sun berumur 25 tahun dan akhirnya deket nih ceritanya. Sampai akhirnya dia tinggal bareng tuh sama pacarnya. Ya udah lu pada nggak usah bilang astagfirullahaladzim, lagi Ramadan begini bukan muhrim, tinggal bareng di satu atap itu dosa hukumnya. Ini kan di Korea, beda adatnya nggak di sini. Tuh makanya lu yang pada nyari opa-opa, hati-hati lu ntar diajak kumpul makibau tuh. Nah ada nih pokoknya suatu hari, orang tua dari ceweknya ini kayak speak-speak gitu, ngomong kayak, anak saya kamu tinggal ajak bareng nggak, kamu niat kawinin? Ya dikawinin sih pasti udah ya, dinikahin kali maksudnya. Terus si opanya nih bilang, oh saya serius kok sama anak ibu, tapi untuk sekarang perekonomian saya ini belum cukup stabil, jadi mungkin harus ditunda dulu untuk rencana perkawinannya sampai saya sudah benar-benar mapan. Intinya sih pokoknya si opanya ini tuh ngakunya ya serius sama anaknya, tapi emang nunggu dulu misalkan dia diangkat jabatan nih biar gajinya tuh stable dan bisa mengempanin anak orang. Jadinya ya udah, mereka tetap
tinggal satu rumah tanpa menikah. Tapi kelakuannya udah kayak papa mama, udah kayak ayah bunda begitu. Walaupun tapi konteksnya orang tua dari ceweknya tetap ya maunya si anaknya dinikahin. Namun si ceweknya ini juga kayaknya udah bucin banget. Jadi ya udahlah, apapun keputusannya opa, neng ikut aja. Di wilayah itu, Woo Bum-kon ini sering ditugaskan untuk jaga malam atau kerjaannya tuh kebagiannya shift malam. Jadi dari malam sampai pagi tuh dia kerja. Nah, siang sampai sorenya dia tidur. Jadi jet lag lah itu kebalik-balik jamnya kan. Tapi kalau ceweknya itu kan sehari-harinya normal ya. Maksudnya beraktivitasnya dari pagi sampai sore, terus malamnya buat tidur. Jadi sewaktu si opanya nih tidur di sore hari, ceweknya ini pasti bangun dan melakukan aktivitas. Nah, ini ada saat sewaktu si opanya ini lagi tidur, masih siang tuh kan abis pulang kerja, tahu-tahu ditepok sama ceweknya, yang mana menurut pengakuan ceweknya, dia nepok kayak gitu perkara ada lalat yang nemplok di badan si opanya. Jadi ya teplok begitu. Ya kita tapi kurang paham juga ya waktu kejadiannya tuh. Intensitas tenaga dalam yang digunakan si cewek buat neplok tuh itu seberapa kenceng? Apakah lembut? Apa pakai nafsu gitu? Yang mana jadinya si opanya nih lagi bangun langsung kaget marah kan? Kayak apaan sih? Ya kebayang dong lagi tidur enak-enak nih. Capek habis pulang kerja diteplok. Walaupun yang maksudnya si cewek nih itu baik, bukan lagi marah atau gimana. Ini sebenarnya salah paham aja sih. Tapi jadinya si opanya ini bad mood total. Senewan tuh dia marah-marah seharian. Perkara si lalat tuh biang keroknya sorenya, tapi kan dia tetap harus berangkat kerja nih ceritanya. Soalnya kan dia shiftnya malam. Nah, pas mau berangkat kerja itu mood juga masih berantakan. Karena pasti tadi tidurnya jadi nggak nyenyak tuh. Akhirnya dia berangkat kerja sekitar jam setengah 5 sore. Tapi kok tau-tau sekitar jam setengah 8 malam, dia udah balik lagi ke rumah dalam keadaan mabuk. Lah ini orang kagak kerja apa bagaimana kan, pikir ceweknya begitu. Ditanya dong tuh, kok jam segini udah pulang? Kamu nggak kerja? Tapi gara-gara pertanyaan tersebut, Chunsun si ceweknya nih langsung ditampar dan dipukulin sampai hidungnya berdarah. Dan kebetulan hari tersebut, hari itu, kakaknya si Chunsun ini lagi ada di situ juga. Lagi main ceritanya. Langsung dong berusaha melerai mereka. Tapi kakaknya juga ikut dipukulin. Sampai akhirnya jadinya rame-rame deh tuh. Ribut. Sampai para tetangga jadinya dateng. Di situ akhirnya mereka tuh dilerai. Dan Woo Bum-kon itu dimarahin sama para tetangganya, kayak dibilang, kamu cowok kok mukulin cewek? Gimana sih? Nah, karena dia merasa nggak ada power. Soalnya kan dikeroyok sama tetangga tuh. Akhirnya dia pergi dari rumah. Sambil maki-maki dan teriak-teriak, masih mabok tuh. Ternyata di jalan, Woo Bum-kon ini tuh ketemu sama teman-teman polisinya dan kayak ngajak-ngajak minum ke restoran. Ya udah, teman-temannya tuh mau aja tuh diajak. Pas mereka lagi asik-asik minum, tahu-tahu adik cowok dari Chansun, pacarnya si Woo Bum-kon tadi, datang-datang langsung labrak. Soalnya nggak terima dong, dua kakak ceweknya dipukulin sama si Woo Bum-kon. Biasalah tuh namanya cowok yang langsung ngajak gelut. Tapi di saat itu juga, tahu-tahu Woo Bum-kon itu langsung ngeluarin pistol dan langsung menodongkan pistolnya ke si cowok itu. Karena emang si Woo Bum-kon itu polisi, jadi kalau dia bawa pistol ya nggak heran lah. Tapi seharusnya kan nggak boleh digunain dengan cara yang kayak gitu ya, gengs. Dan saat teman-teman polisinya ini mau melerai dan bilang jangan kayak begitu, tapi si opanya nih malah nembakin pistolnya itu kayak ke atas gitu, gengs, buat ngegertak. Semuanya langsung kaget dan lari keluar dong, gara-gara takutnya ada orang mabok megang pistol dan nembakin gitu aja. Namun saat itu nggak ada korban ya, gengs. Soalnya semua orang tuh bener langsung kabur. Nah, akhirnya si opa nih dari restoran itu dia pergi ke gudang penyimpanan senjata tempatnya para polisi. Di situ dia ngambil 2 pistol dengan 180 peluru dan 7 granat. Nah, mampus nggak tuh, udah kayak mau perang. Mungkin di otaknya lagi main PUBG kali ya. Habis sudah bawa-bawa senjata tuh, dia keluar ke arah balik mau pulang ke rumahnya. Nah, pas di jalan, dia pas-pasan sama anak laki-laki yang nggak kenal itu siapa, cuma random aja ketemu. Terus dia nyuruh si anak laki-laki itu buat kayak beliin minuman di supermarket, kayak di Alfamart-nya situlah. Karena si anak laki-laki ini juga takut, dan karena si Woo Bum itu kan polisi, jadi nurut. Dibeliin dia tuh minuman. Pas sudah dibeliin, dikasih, diminum itu minumannya, anak itu ditembak, gengs. Nggak ada alasannya. Random itu, segampang itu. Padahal si anak itu udah baik beliin minuman. Udah satu aja tuh korbannya. Terus dia akhirnya jalan lagi nih, lewat pasar. Dengan randomnya lagi, dia nembakin 3 orang, geng. Habis itu jalan lagi nih, lewat kantor pos. Di kantor pos itu ada 3 orang, ditembakin juga semuanya. Jalan lagi nih dia, belum selesai. Pas lagi jalan ucuk-ucuk, kebetulan dia ngelihat ada orang-orang lagi kumpul. Ternyata itu ada kayak perkumpulan rapat gitulah, dari orang-orang di wilayahnya. Dia samperin dia tuh, ditembakin itu semua 6 orang. Masih ada, belum berhenti. Dia jalan lagi nih, ngelewatin sebuah pasar lagi, ditembakin lagi orang-orang, 7 korbannya. Lanjut lagi, jalan tuk-tuk-tuk, dan ini paling gilanya. Jadi dia ke daerah pemakaman gitu, yang kebetulan memang di situ lagi ada acara pemakaman. Nah, kalau di Korea tuh, biasanya kalau acara pemakaman tuh ada jamuan makan dan kayak minum-minuman keras soju gitulah. Kalau kalian sering nonton drama Korea pasti tahu deh. Nah, di situ si opa nih numpang makan sama minum. Yang mana kan minumnya minum soju, ya tambah mabok dong. Habis udah selesai kelar minum nih, udah puas, ditembakin lah orang-orang yang ada di sana. 12 orang tewas, gengs. Selesai tuh dari pemakaman, dia jalan sepanjang jalan. Kalau dia nih ngeliat rumah yang lampunya masih nyala, sama dia rumah itu bakal diketok. Terus pas dibuka ini sama orang yang di dalam rumah, ya orang
orangnya bakal ditembak. Begitu terus dari rumah ke rumah. Gila banget, serem banget gak sih? Nah, orang-orang yang di dalam rumah itu saat diketok dan ngintip itu siapa? Karena kan dia pastinya tetangga-tetangganya dengar suara tembakan juga kan. Namun kalau ternyata pas dilihat itu adalah seorang polisi, pastinya dibukain pintu dong, dikira emang mau nolong. Soalnya Woo Bun Kon ini kan masih pakai baju polisi tuh. Tadi dia ke rumah kan berantem, jadi dia nggak sempet ganti baju, terus keluar lagi. Nah, orang-orang tadi tuh yang di dalam rumah ngelihat ada polisi ngetok, ya dibukain, dan mereka tuh nggak menyangka kalau ternyata malah itu adalah polisi gila yang nembakin orang-orang. Ini tuh kejadiannya dari malam, mulai dari dia ngambilin senjata di gudang senjata tuh, terus keluar dan nembakin orang-orang, sampai pagi subuh sekitar jam 5 subuh. Yang mana akhirnya ada beberapa polisi yang berhasil menemukan keberadaannya dan mulai ngejar. Dia langsung lari tuh ke rumah warga, yang di dalamnya ada 5 orang. Karena memang sudah terkepung, tahu nggak apa yang dia lakukan? Peluru-peluru dan tembakan itu kan udah habis. Jadinya dia pakai granat yang punya dia tuh, yang ada 7 biji, untuk meledakkan seisi rumah, gengs. Jadi ya udah, si Opa sama beserta 5 orang ada di dalam itu kena ledakan granat. Total hampir 8 jam aksi dari Woo Bun Kon ini yang ngeri banget sampai dia sudah menghabisi 62 orang. Dan itu macam-macam ya korbannya, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang lansia, ada yang anak-anak. Pokoknya gila banget. Ada orang mabok, bawa senjata, terus dengan randomnya nembakin orang-orang yang dia temuin di jalan gitu aja, ngeri banget sih. Dari kasus ini pun berdampak pemecatan kepala polisi setempat, tempat si Woo Bun Konnya kerja, karena ya dianggap si kepala polisinya tuh lalai. Perkara ada anak buahnya yang berbuat seperti itu. Dan kenapa juga si Woo Bun Kon itu bisa-bisanya ngambil dan ngebawa senjata-senjata tersebut dari gudang tanpa ada pengawasan dan surat resmi. Dan setelah ditelusuri, ternyata menurut ceweknya sih, kira-kira kenapa cowoknya nih, si Opa tuh bisa berbuat se-ekstrim itu? Yang katanya sih, akhir-akhir itu tuh memang si Opa nih sering uring-uringan. Perkara para tetangga dan teman-temannya, rekan-rekan kerjanya sesama polisi, itu sering mengolok-olok dirinya perkara nggak kawin-kawin. Kayak selalu nanyain, udah tinggal bareng lama kok nggak kawin-kawin, kapan kawin? Terus kalau misalkan dia mau pergi kerja nih keluar, tetangga-tetangganya yang ketemu juga begitu, kapan kawin? Lama-lama dia mungkin empet kali ya, dan jadi uring-uringan tuh. Nah tuh buat lu pada nih kan mau lebaran, nanti biasanya kalau kita nih udah bisa kumpul bareng nih keluarga besar, terus ketemu sama yang masih jomblo-jomblo atau yang udah pacaran tapi emang belum kawin-kawin, kagak usah pada kepo lu nanya-nanya kapan kawin. Emang situ mau bayarin kawinannya, mau bayarin cateringnya, mau bayarin gedungnya, mau bayarin lah kenapa jadi emosi kita lagi puasa. Sabar. So itu tadi cerita dari negara Korea yang sempat geger banget waktu itu sampai-sampai aksi dari Woo Bun Kon ini masuk ke dalam Guinness World Record sebagai korban terbanyak dalam 8 jam. Yang mana akhirnya ya dicabut karena ya kali gini-ginian dijadiin rekor. Ada gila-gilanya emang yang suka bikin gini-ginian ya, bikin rekor-rekoran kok ya begitu. Ya ada ntar orang-orang pada malah lomba-lomba banyak-banyak tuh yang pada gila-gila. Tapi sih yang jelas, berarti opa-opa Korea yang sering kita lihat di drama Korea nih, itu aslinya ya kebanyakan kayak manusia biasa, gengs. Ya kayak cowok-cowok Jakarta juga. Jadi mending lu nyarinya cowok Jakarta aja nih. Tapi yang jelas thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau ada kalian subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus News selanjutnya. Dadah.